Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Allahumma rahamna bil Quran. Para jamaah sedaya dirahmati Allah, ingin sepindah syukur kita tansah kita kadah-kadahaken bilih sedaya pangalembana menika namung kagunganipun Allah. Kita sinten kemawon saklintunipun Allah boten layak nampi pujian menika, amargi saklintune Allah menika makhluk boten saged tumindak napa kemawon kejawi sak sampunipun dikeparengaken Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sedaya puji punika namung kagunganipun Allah, sedaya pangalembana menika namung kagunganipun Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita memuji kanthi kalimat tahmid inggih kedah lajengaken kanthi nindakaken jasad fisik menika mapan wonten ing panggenan ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nyuwun pepanggihan menika salat kita berjamaah pangaosan enjing menika sakada dados bukti raos syukur kita datang Allah. Allah paringi kita sedaya kenikmatan, kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga kita saged nindakaken kesainan menika ngantos akhir hayat kita. Salawat dan salam muga kunjuk datang baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng dzurriyyahipun, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in lan para pendherekaipun ila yaumiddin. Mugia kita sedaya dados umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaatipun benjing wonten ing yaumil kiamah. Para jamaah sedaya, kula wasiat dhateng diri kula lan jamaah sedaya kanthi wasiat takwa. Monggo kita tambahi raos takwa kita kanthi nindakaken perintahipun Allah, nebihi menapa ingkang dados larangan lan awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun cara kita ningkatan ketakwaan jamaah menika memahami karakter dunia menika, lan menika sampun sering kita sami mangertosi. Ingin jang menika kula badhe aturaken ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis arba'in, bilih satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mugi Allah meridai keduanya, Rasul memegang kedua pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Banjur Rasulullah ngendika, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Berjamaah ni rahmati Allah, Rasul menasihati sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berarti nginasihati kita sedaya, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau hidup di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan menjadi orang asing, au abiru sabilin. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ngendika, maka
kita disuruh oleh Rasul di dunia ini menjadi salah satu di antara dua yang Rasul sebutkan. Kalau enggak gharibun, orang yang asing di dunia ini, itu seorang pengembara, nomaden, tidak pernah punya tempat menetap, dia berjalan terus menuju Allah SWT. Maka jamaah, sakit kita bayangkan pilih sing jenenge gharibun, secara wong asing, tentunya sakit dirasakne ketika orang itu merantau. Ketika dia pergi dari rumah, merantau dari satu tempat, mencari rezeki, mencari harta, dan dia selama merantau itu orang asing, di negara lain itu orang asing, di tempat yang dia mencari rezeki tetap orang asing, di asli Jawa mungkin ke Batak, mungkin ke Madura, dia tetap orang asing di situ, dia bukan penduduk asli. Maka yang dia pikirkan pertama, dia di situ hanya mencari bekal, dia mencari rezeki, setelah cukup dikirim ke rumah kampung halamannya. Dia tidak pernah bersaing dengan, tidak pernah ngiri dengan pribumi di sana, tidak pernah ingin punya ngiri, meri dengan orang-orang yang di sana. Maka sama jamaah, ketika kita orang mukmin, dia beriman kepada yaumul akhir, dia beriman kepada negeri akhirat, maka jemaah, orang yang beriman itu tidak pernah gumun, tidak pernah meri, tidak pernah ngiri dengan mereka orang kafir yang memperturutkan, menggunakan segala hal, tidak kenal halal haram terhadap dunia yang mereka ingin buruk. Kita hanya yang terbaik, yang halal saja, melakukan sesuatu itu yang dipastikan thayyib, halalan thayyiban, karena yang akan dia bawa pulang itu mesti yang baik, yang jelek tidak tiba, hanya akan memberatkan dia di akhirat. Itu orang yang paham bahwa dia orang asing, sehebat apapun dia di sana, maka yang terbaik saja yang akan dibawa pulang. Karena bekal itu kalau hanya berpikir besar, kalau itu tidak berguna di perjalanan, dia pasti tinggalkan. Itu orang asing jamaah, dia sangat paham apa yang bisa dibawa sebagai bekal menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang pengembara. Pengembara itu dia dari satu tempat ke tempat lain, dia tidak pernah menetap dalam satu tempat, terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak pernah berpikir untuk punya saldo banyak, untuk berpikir selamanya ada di situ, tidak pernah. Secukupnya dia bawa apa yang menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dicontohkan Rasulullah, beliau itu nggak pernah punya cash, dana lebih dari 3 hari berturut-turut di rumahnya. Tidak pernah makan Rasulullah itu kenyang 3 hari berturut-turut. Harta itu maksimal 3 hari. Setelah itu beliau itu gelisah, harus disalurkan. Maka sedekah Rasulullah seperti angin yang berhembus, siapapun diberi. Perahunan harta segitu banyak, Rasul itu sibuk membaginya untuk umatnya. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, puasa beliau dapat harta ribuan dirham kepadanya dari Baitul Mal, dibagikan sampai sore hari menjelang berbuka. Ibunda Aisyah pembantunya, kita untuk berbuka belum ada, ini terlanjur dibagilah, kamu nggak bilang bahwa
Kita belum ada, sudah terlanjur saya berikan semuanya, saya sedekahkan semuanya. Berpikir dirinya saja, beliau itu sampai lupa. Itu nomaden, itu dia berpikir seperti itu. Maka untuk akhirat, berapapun dikorbankan, dia tidak pernah merasa nyaman dengan hidup di dunia ini. Itu tidak apa-apa. Maka berkorban untuk akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Maka beliau Ibnu Rajab Al-Hambali ngendika tentang ayat bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi engkau orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kita orang mukmin mesti memperhatikan perkawis menika. Beliau ugi Ibnu Rajab Al-Hambali ngendika dari hadis ini, beliau nasihatkan kepada kita, ini menjadi dasar bagi kita tidak boleh panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu berbeda dengan cita-cita. Panjang angan-angan itu sesuatu yang tidak realistis, tidak bisa dia kerjakan. Dia hanya mimpi yang tidak pernah bisa diwujudkan dalam kehidupan hari. Maka ada istilah cita-cita, ada istilah angan-angan. Maka orang yang bercita-cita, misal dia jadi dokter, dia akan menjalani proses ikhtiar menjadi seorang dokter. Dia belajar, dia kuliah di fakultas kedokteran, dia lakukan kegigihan untuk menuju ke sana. Sudah dilakukan, dites, dan dia mampu, masih ada rasa khawatir kalau dia tidak jadi dokter. Itu namanya asli cita-cita. Tapi kalau orang yang berangan-angan, dia jadinya aku bercita-cita jadi dokter, dia tidak belajar, tidak kuliah, dan pasti dia tidak ada khawatir ketika dia di ujung-ujung tes mau ke dokter, karena dia sudah tidak melakukan proses ikhtiarnya. Sama jamaah, orang yang bercita-cita akhirat jannatul firdaus, dia jalani prosesnya, dia gigih beramal soleh, dia pastikan amal-amal itu begitu sesuai dengan syariat dan ikhlasnya terus dicari. Dia sudah pastikan jalan itu menuju jannatul firdaus dengan semangat baca, tapi tetap adanya rasa khawatir kalau dia tidak sampai jannah. Itu normal, justru seperti itu cara kita melakukan ibadah di dunia, mengejar akhirat. Orang yang bercita-cita, dia melakukan kesungguhan menjalani ikhtiar prosesnya menuju cita-citanya. Tapi orang yang panjang angan-angan, orang ini hanya mimpi yang itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan realitas yang ada pada dirinya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disuruh memilih, ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kita suruh milih menjadi orang asing atau menjadi seorang pengembara di dunia ini. Kita diperbolehkan punya cash, cadangan dana boleh, karena haji butuh dana, zakat butuh dana, sedekah butuh dana, tidak apa-apa. Namun pastikan itu semua betul-betul untuk cari bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta halalnya dihisab, haramnya diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta termasuk salah satu perkara yang akan ditanya. Anak Adam itu akan berdiri tidak bergerak sama sekali sebelum ditanya tentang 4 hal. Salah satunya ditanya tentang harta. Dari mana dan kemana engkau belanjakan, dari mana engkau mendapatkannya, dan kemana engkau belanjakannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam perkara ini mari kita lihat, mari kita lihat jangan-jangan kita itu termasuk orang yang terjangkiti penyakit cinta dunia. Ditanya dia cinta akhirat, tapi bisa jadi karena dia tidak memperhatikan apa yang dia lakukan di dunia, ciri-cirinya, pengakuannya cinta akhirat, tapi ciri-cirinya dia itu adalah orang yang cinta dunia. Beliau Imam Malik bin Dinar rahimahullah, seorang tabi'in, nate ucap, nate ngendika, namun saderengipun perlu kita kenal sedikit kisah tentang Malik bin Dinar rahimahullah. Amargi penting jamaah. Kalau tidak mengenal beliau niku siapa, ibarat orang dikenal, kula niku tau kan ngisi pengajian ngono, tukang parkir iki ra kenal aku. Mulai repot to niku. Parkir pitku wis gur ngepit wae kok dikuweke pojokan ngisor wit-witan dilesep ngono iki, jan iki bocah ki ra ngerti aku batinku ngono kuwi. Ki ustate disingkir-singkirke aku ngono kuwi. Wis ora enek sing nyumanggake aku nek nang ngendi sing kenal iki, kan begitu. Karena orang tidak kenal itu bisa enggak begitu. Maka sama ketika kita tidak mengenal siapa Imam Malik bin Dinar, ya beliau ngendika bisa jadi kita orang pati nggak teke, karena orang nggak gas gue sopo begitu. Maka minimal ada satu kisah yang pengen kalau sambung kita pepanggian meniku, kisah begini nih. Satu ketika Imam Malik bin Dinar niku pulang malam dari masjid. Mang beliau terbiasa di masjid berzikir, bertilawah, lakukan ibadah-ibadah itu sampai malam. Pulang malam ternyata rumahnya yang besar itu disatroni maling. Maling ini pun tenjerung orang gurti menjerung omah sampai masuk kamar. Dikisahkan ketika pencuri niku, maling niku mlebu omah. Maling niku bingung, iki omah gede, tiwas di nopo goleki ora enek barang sing istimewa. Ya gur meja karo kursi tok, los-losan ora enek apa-apa. Jero ruang ora enek apa-apa, terus teng kamar beliau Imam Malik bin Dinar dibuka, ya ora nemu apa-apa blas. Maka beliau ketika kondur nemoni maling iki ten jero kamar, ditakoni, kowe golek apa to Mas? Ngono ku kaget maling niku, gareng kesuwen goleki barang ora enek. Yen sampean ki golek barang-barangku sing enek gunane ning donya, aku ra duwe. Ngono ki cobi. Kowe rasah dadak pengin melayu, kene jagongan sik. Malinge jak jagongan niku wong soleh apa iso. Malinge ndrodok ning kono jak jagongan, kowe yen pengen golek barang-barangku, aku ra duwe apa-apa ning donya. Nah yen kowe pengen barang akhirat sing manfaat, aku duwe to. Kowe gelem ora ngono. Ya pikire malinge kira-kira, nggih kula purun ngono kuwi coba. Yen barang donya ra duwe, nek aku barang akhirat duwe. Nek kowe wudu 2 rakaat, ayo salat wengi karo aku 2 rakaat. Maling kok dijak salat iku ora wong ampuh wae nek to, Mbah. Gage mlayu nang masjid, dijak salat 2 rakaat iku. Mantun selesai salat 2 rakaat iku, si maling ini ternyata meneteskan air mata, dia menyalahi kesalahannya. Baru kali ini ya Imam, aku merasakan nikmatnya salat 2 rakaat. Jadi kadang maling kayak yo salat lho Pak. Maling ini kadang ya maksudnya Indonesia kok kayak maling muslim ya Mas ya Pak. Karena yang ngerti salat maksudnya ngono. Tapi dia diajak salat oleh beliau Imam Malik niku. Lagi niku terenyuh hati nih, dia menikmati dalam salatnya. Ini ku saya dimaksud ke yen barang akhirat sing manfaat aku duwe. Ini Imam Malik bin Dinar.
Maukah anda menjadi guruku? Aku ingin berguru kepadamu. Lu malah tadi muridnya Jawi. Sire berbuat jahat dirubah menjadi orang yang taat, yang taubat, yang taat. Niku Imam Malik. Yen ade pengen melu-melu syarate ora sah ilmune kan abot. Omahe rasah diseni apa-apa sik ngoten niku sejake yang luwih gampang niku ya Bu ya. Wis ngono, ra enak apa-apa kowe nek maling mlebu cak salat 2 rakaat. Lah manut ora ya kose kuwi karek kesolehane. Ning yen melu-melu ora duwe barang ning omah ketoke gampang carane ngoten. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu Imam Malik. Salah satu kisah saja untuk kita mengerti bagaimana kesalahan seorang tabi'in Malik bin Dinar. Lah beliau dzikir tentang dunia. Laukana di dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa. Lakana al wajibu ayyuthira khazafin yabqa ala dhahabin yafna. Fa kaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa wad dunya min khazafin yafna. Kirang langkung arti sing ngene. Kalaulah dunia itu ibarat emas berlian, ibarat emas. Yen to donya kuwi diumpamane emas, tapi bersifat fana, bersifat musnah. Karena donya niku mesti musnah, akan berakhir ning emas. Dan akhirat itu ibarat tembikar. Tembikar niku wadah sing saking lemah. Mau keramik nih saking lemah, nilainya jauh dengan emas, tapi dia bersifat kekal abadi, dia tidak hilang. Maka kita wajib memilih kewali lemah kuwi, walaupun mung lemah, mung wadah sangka lemah, tidak mungkin sama dengan emas berlian, tapi dia yang kekal. Apapun yang mewah kalau dia fana kuwi ra guna, nggih napa nggih? Apapun emas berlian yang bakal musnah itu tidak akan berguna. Dan beliau sampaikan, padahal akhirat itu yang emas, dunia itu yang tembikar. Kok iso uang memilih tembikar fana dibandingkan emas yang abadi? Itu logika yang beliau sampaikan Imam Malik bin Dinar kepada kita. Maka beliau memperlakukan dunia yang sampai dalam ini ku ageng ning ora enek hartane, bukan tidak mampu jamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin niku termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu ngendika yen to kowe nemoni waktu sore rasah nunggu esuk, yen to kowe nemoni esuk rasah nunggu sore. Napa maksude? Dadi wong muslim niku sing sat-sat ngono, sing bat-bat gage apa sing iso ditandangi sore rasah ditunggu esuk, apa yang bisa dikerjakan pagi rasah nunggu sore. Ngoten ta Bu? Yen memean wis garing, gedang diseteli kok dilempiti rasah nunggu sesuk selak urusan liyane. Nggih ta? Memean wis garing ndang dintasi, kowe udan malah ya wis randang dipulung salah tinggal jagongan bareng udan. Wis menyesal itu datang belakangan. Ngoten nggih. Tapi enek menyesal sing datang di depan. Pengajian ustadz telat ngerti yo ngene aku mau ramangkat dhisik ngoten ta. Nah aku jane kok omah rung telat teko kene komat kok ditinggal karo imame kuwi kan ya Mas. Ngoten ana iki guyon. Maksudnya penyesalan itu mesti datang belakangan. Maka kedua jamaah, kadang perkara ini tidak datang 2 kali. Ya nenek sore rasa nunggu esok. Satu ketika ngeten, kisah ini ditulis oleh Ibnu Jauzi atau Ibnu Qudamah rahimahullah. Satu ketika
ada keluarga disamarkan di kota Balkho. Keluarga ini masih nyambung, masih termasuk keturunan Rasulullah Muhammad SAW dari jalur Imam Ali. Ada suami, istri, dan anak-anak perempuan yang ada di keluarga itu. Dan Allah takdirkan suaminya, ke bapaknya ini sakit terus sampai beliau sedo, meninggalkan istri dan anak-anak perempuan dalam kondisi miskin. Walaupun ini keluarga Rasulullah, termasuk keluarga Rasulullah. Maka istri ini ingin meminta-minta, mencari bantuan, tapi karena tidak ingin mengganggu marwah keluarga, status keluarga Rasul itu begitu mulia, meminta-minta di sekitaran yang kenal, dia tidak mau. Berpun carane ibu ini yang tinggal sendirian mengelola keluarga ini bersama anak-anak dibawa pergi ke pinggiran kota Samarkand, sampai di sekeliling kampung itu tidak kenal beliau. Wis ora kenal yang keluarga Rasulullah. Baru anak-anak dilebat ke masjid. Di sini dulu, Nduk, aku mau pergi cari rezeki. Didapati ada seorang tokoh agama di kampung itu bersama dengan orang-orang di sekitarnya, kira-kira sedang memberikan wejangan pripun ngoten. Didekati, berbisik dekatnya, ya Ustadz, penake Ustadz, men Pak Mutin tidak tersinggung kan ngono, iki Ustadz wae ngono. Ya Ustadz, ngapunten, saya masih keluarga Rasulullah. Maksudnya terah Rasulullah ada di gamis keluarga, dan dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan Anda. Anak-anak saya taruh di masjid dalam kondisi tidak makan. Barangkali Ustadz punya rezeki bisa membantu kami. Apa jawaban Ustadz itu? Wahai ibu, bisakah Anda membuktikan bahwa Anda termasuk keluarga Rasulullah? Terus maksudnya Pak Bu, Ustadz ini memastikan kowe iki termasuk keluarga Rasul ki buktine nanti. Pamo saiki gampang gitu. Anggere KTP, akte, apa mana kakak ngono ya gampang. Rien tidak ada. Ya Ustadz, saya tidak bisa membuktikan yang Anda maksudkan karena orang di sekitar sini tidak kenal saya. Otomatis wong itu cara dia supaya tersembunyi kok malah jaluk bukti. Kalau di kampungnya genah rasan dataan ngomong aku ini keluarga Rasul dikenal. Ustadz jaluk bukti niku. Maka jawab ibu ini, keluarga Rasul yang sedang membutuhkan bantuan nih, saya tidak bisa membuktikan apa-apa wahai Ustadz. Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Kenapa yang kayak Ustadz kok bakile kok ngene iki sapa wong iki gitu, Bu. Dia pergi meninggalkannya, tidak membantu sama sekali. Maka ibu ini tidak patah arang. Tidak ada yang dapat dia kerja kecuali dia meminta bantuan dulu. Dia pergi ke pasar. Didapati di kerumunan orang ada satu orang yang kaya di situ, tampak dari pakaiannya. Oh, artinya ngene. Pakaian itu kita apa iki disugih ngono ya to. Paling gampang kan ngoten. Ya ora saiki yo anggere ngrokok Marlboro no didit ngono kira-kira ngono. Ha to Mas. Anggere ngrokok iki 55 saadah berarti didit ngono. Sejarine ngono. Maka orang kaya ditanya, Bapak berbisik juga sama. Aku termasuk keluarga Rasul yang butuh bantuan Anda. Barangkali Anda bisa membantu. Anak-anakku di masjid dalam kondisi tidak makan. Napa si bapak ini? Dia itu ternyata Majusi. Majusi niku penyembah api. Dia tidak Islam. Tapi ternyata dermawan. Langsung perintahkan pembantunya, "Wahai pembantu, rumah anak ibu ini layani terbaik di rumah kita." Di rumah. Maka beberapa hari sakwise niku
Ustadz niku bermimpi, dalam mimpinya terjadi yaumul kiamah. Dunia niku bar, jutaan ribuan manusia berkumpul jadi satu, mereka berdesak-desakan untuk meminta syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ustadz ini ada di dekat Rasul, kemudian Ustadz ini meminta syafaat, ya Rasulullah, syafaati saya ya Rasul. Maka di mimpinya itu Rasul mengatakan kepadanya, apa Anda bisa membuktikan kalau Anda termasuk umatku wahai Bapak? Kaget dengan pertanyaanku. Apa iso enak bukti yang kowe iki umatku? Maka Ustadz terbangun dari mimpinya, merasa ditampar dengan peringatan itu. Dia salah menanyakan apakah ibu punya bukti termasuk keluarga Rasulullah. Dia sadar kesalahan itu, maka dia cari ibu dan anak yang dulu, yang kemarin-kemarin ada itu, digoleki dan tahu info kalau ibu dan anak sudah di rumah, sudah dilayani oleh si Majusi ini. Segera datangi dia. Kula nuwun ngono, kira-kira ngono. Assalamualaikum Majusi. Apa Bapak yang melayani ibu dan anak keluarga Rasul? Iya, sekarang ada di rumahku. Kalau begitu berikan ke saya lebih layak untuk merumatnya, untuk melayaninya. Sampai Mbak Susi berpun, tidak bisa. Dia milikku, kata dia. Aku bayar engkau 1000 dinar. 1000 dinar loh. Dedet bae Ustaz mau orang-orang dedet tiba ini ku. Lah wani bayar 1000 dinar. Aku bayar ke 1000 dinar. 1 dinar itu 4,2 gram 1 dinar itu. Ya kira-kira berarti ya 4 miliar ngono wae. Oke mboten. Bayar 4 miliar Mas ngono. Kuwi kurus 1 juta yang saiki 1,7 berarti oke ngoten mawon duwite niku. Tak bayar 4 miliar Mas, kena aku. Tidak bisa, saya tidak butuh uang. Jangan dikira yang bermimpi ketemu Rasul itu hanya Anda. Tiba si Majusi ya ketemu Rasul tiba. Bermimpi juga. Ketahuilah saya sekarang sudah muslim. Sejak kemarin memelihara keluarga Rasul itu saya dapat hidayah dan saya sekarang muslim. Maka saya pun punya hak dan lebih layak untuk memelihara mereka. Oh sudah. Jamaah yang dirahmati Allah. Ibrah dari kisah ini napa? Kadang kesempatan tidak datang 2 kali. Yang kesempatan ini ketemu sore, ora usah nunggu esok. Ya ento enek wong njaluk-njaluk ngoten nika. Dikai 1000 rupiah wedo ngone apike ra mendridil ngasek 5 menit ling donga ampun dikei mawon. Ora usah laporan ketua RT. Pak RT ini kan wong njaluk-njaluk. Nah, lain njaluk 100.000 ya ora dikei semono ra lunga lah niku dilaporke ra apa-apa. Kalau hanya 1000 dia sudah rela. Dungane mugi-mugi barokah, usahane lancar, bengkele repot tunggu didongake iki bengkele lancar berarti ndongake wong do rewel montor kan ngono. Pokoknya dongane niku guys 1000 rupiah padahal niku cuma. Iku kedua ibrohnya bahwa rahmat Allah, hidayah Allah dekat kepada orang yang suka menolong orang lain. Ringan tangan. Ringan tangan niku dudu cengkre lho. Lho niki. Kula dikira cengkre kok ringan tangan ora plak-plak ngono ki mboten. Ringan tangan niku suka halo mau membantu orang lain. Ya, membantu tidak harus dengan harta. Kadang dengan bermuka manis ketika saudaranya datang kepadanya. Barangkali itu dulu jawab ini rahmati Allah untuk menyemangati diri kita untuk tidak terjangkiti penyakit-penyakit cinta dunia yang sebenarnya masih ada poin-poin setelahnya karena waktu. Kula wis diingetke wae komburi nika kayak gini ngerti pora kok kesupen ngono. Singkat rukuke wis ndang selak disilaki. Lah urung rampung kok wis stane arep mulih wae ini ya wis tak wisi nek ngono.
Serang. Nggih amanam dan tenang mawon. Niki segera kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.